Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertanyaan, apakah syaitan iblis bisa melihat Allah? Butuh dalil. Butuh dalil. Jika tidak ada, maka kembali kepada hukum asal bahwa Allah tidak bisa dilihat kecuali oleh kaum mukminin yang ada di surga. Karena kita tidak boleh berbicara tentang Allah tanpa dalil sedikit pun. Tidak boleh memakai kias. Apabila orang tua 83 tahun tidak penuh puasa selama bulan Ramadan, kapan membayar fidyahnya? Ketika tidak puasa itu, taruh misalnya hari pertama kuat, hari kedua kuat, hari ketiga kuat, hari keempat tidak kuat. Nah, hari keempat itu mengundang fakir miskin untuk makan, mungkin berbuka di rumah dia. Hari kelima kuat, hari keenam tidak kuat, tidak puasa. Hari keenam itu mengundang fakir miskin. Oleh karena itu Anas bin Malik di awal Ramadan, ketika beliau tidak sanggup berpuasa sebulan penuh tidak berpuasa, beliau mengundang fakir miskin di awal Ramadan. Dohirnya berbuka bersama di hari pertama itu dengan menyuguhkan seri, makanan yang bagus di zaman itu. Maka keliru kalau membayar fidyahnya itu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah. Ini salah. Karena dia tidak berpuasa itu di bulan Ramadan, maka membayar fidyahnya di bulan Ramadan. Apakah ada dalil menggunakan jam tangan harus di kanan atau di kiri? Dalil tidak ada. Dalil tidak ada. Hanya fatwa ulama. Syahalbani melarang, tapi saya kira beliau tidak sampai mengharamkan ya. Beliau menganjurkan di tangan kanan, tetapi tidak semua ulama sepakat tentang hal ini, karena ada riwayat Nabi memakai cincin perak di jari yang mana? Di jari tangan apa? Di jari tangan kiri. Kan bisa dikiaskan ini. Ini bukan masalah akidah, bukan masalah tauhid, ya. Maka boleh dikiaskan. Ketika Nabi memakai cincin di jari tangan kiri, tentu boleh memakai jam tangan di tangan kiri. Enggak ada masalah. Tangan kanan boleh. Bolehkah salat dengan membaca Al-Quran memegang mushaf? Lebih baik dihindari ya. Jangan. Hafalkan ayat-ayat Al-Quran agar bisa membacanya dengan panjang, banyak. Ada fatwa ini bagi orang-orang tertentu, mungkin dia baru belajar sholat ya, atau baru masuk Islam, dia baca. Tidak semua orang dianjurkan seperti itu, dan tidak menjadi kebiasaan para salaf kan, memegang mushaf. Kan di zaman tabi'in sudah ada mushaf.
atau lembaran lah, beberapa lembar ya. Nah, itu memaknai dari firman Allah, faqra ma tayassara minal Qur'an. Setelah membaca Al-Fatihah itu, bacalah ayat-ayat Al-Quran yang mudah. Apa maksud yang mudah? Yang hafal. Kan kalau hafal mudah, kalau tidak hafal tidak mudah. Adakah salat sunnah di antara 2 kali azan pada salat Jumat? Tidak ada. Tidak ada. Qobliyah Jumat tidak ada. Qobliyah Jumat tidak ada. Tidak ada satupun dalil yang menyatakan adanya qobliyah Jumat. Qobliyah duhur ada. Karena ini ibadah mahdhah, tidak boleh pakai kaidah qiyas. Qobliyah duhur ada, otomatis qobliyah Jumat harus ada, nggak bisa. Tunggu sampai betul-betul ada dalil bahwa Rasulullah melaksanakan qobliyah Jumat, para sahabat melaksanakan qobliyah Jumat. Tidak ada. Yang ada salat intidhar, salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai khatib datang atau khatib naik ke mimbar. Salat intidhar, menunggu. Jumlah rakaatnya tidak terhingga. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau di Jumatnya setelah selesai khutbah bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jadi kan selesai khutbah nggak ada. Secara umum memang Assalamualaikum itu bukan untuk mengawali kajian, mengakhiri kajian, tapi untuk bertemu dan berpisah gitu. Maka selagi tidak berpisah seperti tadi kan, kita akhiri kan tanpa salam, karena kan kita masih bertemu di sini. Ketika kita akan berpisah, salam. Ketika pengajian ini akan berakhir, ya tentu kita berpisah, salam. Nah, ketika mengakhiri khutbah Jumat, apa langsung berpisah? Tidak kan? Masih berkumpul untuk sholat Jumat 2 rakaat kan? Nah, maka tidak disunahkan salam. Kalau khatib datang, makanya kan khatib disunahkan begitu datang langsung khutbah. Begitu datang langsung khutbah. Maka Nabi datang, ya langsung khutbah. Abu Bakar datang sepeninggal Nabi ya, langsung khutbah. Umar datang langsung khutbah. Nggak pakai waktu udah masuk belum, nggak pakai. Karena khutbah Jumat tidak harus menunggu waktu duhur tiba. Bahkan sampai kepada sholatnya ada riwayat. Ada riwayat. Kami waktu itu, ini ada di Sahih Muslim ya. Kami waktu itu selesai sholat Jumat bersama Nabi. Kemudian kami pulang. Bayangan itu belum tergelincir. Dohirnya belum masuk duhur. Padahal selesai sholat. Bukan selesai khutbah lagi, selesai sholat. Dari sini keluar hukum bahwa khusus sholat Jumat tidak harus menunggu waktu masuk. Ya, tapi perlu hati-hati kita mengamalkan ini ya, timbul fitnah. Nah, ini aliran apa lagi ini katanya kan? Nah, selama ini aneh tambah aneh lagi. Apakah definisi diam dalam khutbah Jumat? Bolehkah membalas WhatsApp? Tidak boleh lah. WhatsApp-an, SMS, nggak boleh, walaupun diam, nggak ngomong. Oleh karena itu Nabi katakan bermain-main kerikil batu
Itu kan konsentrasi masih bisa ke khoti, tapi sambil memainkan kerikil nggak boleh, apalagi memainkan handphone. Konsentrasi ke situ, ya kan? Berapa banyak orang mainin handphone, panggil-panggil aja nggak dengar, saking husuknya ya ke handphonenya. Lebih dahsyat lagi, tidak boleh. Jadi betul-betul kita konsentrasi ke khutbah. Bolehkah tolong menolong dengan orang kafir dalam mengerjakan tugas kuliah? Boleh, kan tidak maksiat. Yang tidak boleh itu tolong menolong dalam maksiat. Bukan hanya orang kafir saja, tolong menolong dengan sesama muslim tidak boleh kalau dalam hal maksiat. Kalau orang kafir ya sama, maksiat apa tidak nih? Menolong dia bangun gereja, menolong dia ngadain Natalan, maksiat bukan? Maksiat, tidak boleh. Tapi tugas kuliah, ya kuliahnya apa dulu nih, ya? Kuliahnya mata pelajaran haram, ya tidak boleh. Apakah benar fatwa Syekh Fauzan yang mengharamkan foto dan video? Saya tidak tahu, ya. Saya tidak tahu. Allahu a'lam. Yang jelas para imam, saya Albani, saya bin Bas sadar ya, sedang di video karena berbicara. Berarti beliau menghalalkan. Dan fatwa sekali lagi tidak mengikat. Apakah boleh mengkafirkan pemimpin yang tidak memakai syariat Islam? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Mereka berhujah, para sahabat dulu tidak ada yang memberontak karena saat itu para pemimpin memakai syariat Islam seperti Khalifah Hajjaj bin Yusuf. Tidak. Tidak. Ya. Syariat Islam itu apa sih? Hukum Islam kan? Orang nggak salah apa-apa dibunuh-bunuhi. Apa itu hukum Islam? Ya. Apa itu syariat Islam? Dibunuh-bunuhi. Ya. Berarti kan Hajjaj bin Yusuf tidak memakai syariat Islam secara sempurna. Para sahabat dia. Apa syariat Islam itu cuma cambuk, rejam, potong tangan, kisos? Itu far'un min furu'is syariah. Itu bagian dari syariat Islam. Syariat Islam itu luas sekali. Suara azan menggema di mana-mana, apa bukan syariat Islam? Tegak salat Jumat di situ, salat jamaah di situ, apa bukan syariat Islam? Luas sekali. Nah, mengambil contoh dari Hajjaj bin Yusuf, mereka para sahabat masih tetap taat kepada Hajjaj bin Yusuf, tidak memberontak karena Hajjaj bin Yusuf memakai syariat Islam secara sempurna kan? Nah, bagaimana? Membunuh cucu Abu Bakar, Abdullah bin Zubair, seorang sahabat, dibilang syariat Islam? Nggak bisa. Ya, sebuah kesalahan besar. Ya keluar dari syariat Islam tentunya. Walaupun masih sholat, masih puasa, kan syariat Islam kan bukan cuman itu. Artinya Hajjaj bin Yusuf tidak menerapkan syariat Islam secara sempurna. Tapi tetap rakyat hari itu yang terdiri dari para sahabat dan tabi'in tidak memberontak. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.